dari kelompok Apa? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, materi kami tentang overma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Farhan. Saya Latifah Nurjana Sarmono. Saya Naswa Deva. Saya sekarang Manjaya. Saya Saltabila Aprilia. Saya Dini Mulia Mutmainah. Overma diartikan sebagai keadaan memaksa yang terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya, dan bunga. Dasar hukum dari overma diatur dalam pasal 1244 dan 1245 BW. Teori overma dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada teori ketidakmungkinan, yang menyatakan bahwa overma adalah suatu keadaan tidak mungkin untuk melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Yang kedua, ada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan. Dengan adanya overma, terhapuslah kesalahan debitur atau overma meniadakan kesalahan, sehingga akibat dari kesalahan yang telah ditiadakan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pembuktian overma terdiri dari 3 syarat, yaitu yang pertama, debitur harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Yang kedua, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain. 3. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran etikat baik harus menanggung resiko. Terdapat 4 bentuk overma. Yang pertama, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi atau pada keadaan memaksa sementara sampai berakhirnya keadaan memaksa. Yang kedua, gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian. Yang ketiga, pihak kreditur tidak perlu minta pemutusan perjanjian. Yang keempat, gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari kreditur. Overma tetap pada perjanjian sepihak. Overma tetap pada perjanjian sepihak tertera pada pasal 1237 BW. Pasal tersebut menentukan bahwa pada perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, maka benda itu semenjak perikatan lahir adalah atas tanggungan kreditur. Maksud undang-undang ialah bahwa akibat dari musnahnya benda karena overma adalah atas tanggungan kreditur. Kreditur tidak berhak atas ganti rugi. Selanjutnya ada overmah bersifat tetap pada perjanjian timbal balik adalah bahwa jika dalam suatu perjanjian timbal balik salah satu pihak karena overmah berhalangan untuk memberikan prestasinya, maka pihak yang lain tidak berkewajiban untuk memberikan prestasinya. Sebagai contoh adalah tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Maka perjanjian gugur demi hukum juga kewajiban dari pihak lawan. Selanjutnya, terdapat overmah bersifat sementara pada perjanjian timbal balik. Dalam hal ini, selama overmah berjalan, kedua belah pihak diwajibkan memberikan prestasinya masing-masing. Sesudah keadaan overmah berakhir, maka perikatan hidup kembali. Jika keadaan sudah berubah sama sekali, maka berbagai kesulitan akan timbul. Seperti contohnya, A membeli dari B satu partai wool yang harus diimpor dari Australia. Karena Perang Dunia II, impor tidak mungkin lagi, dan jika pesanan B tidak dipenuhi A karena alasan itu, maka B tidak menanggung risiko dan karenanya dapat mengemukakan overmah. Maka A juga tidak wajib membayar karena ini adalah pemberian barang sejenis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa overmah merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya, seperti adanya Perang Dunia II tersebut. Contoh kasus overmah, yakni kasus akibat COVID-19 sebagai bentuk overmah terhadap perjanjian kredit di Kota Ambon. Lembaga perbankan sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada peminjam sebagai debitur dalam bentuk perjanjian kredit dengan adanya kepercayaan dari pihak bank karena dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan oleh debitur. Kemudian terjadi wabah COVID-19 yang merupakan bencana non-alam akibat wabah penyakit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa COVID-19 sudah termasuk kondisi overmah.
pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai overmah relatif. Maka, akibat hukum overmah dalam perjanjian kredit akibat adanya pandemi COVID-19 di Kota Ambon menyebabkan debitur tetap harus memenuhi prestasinya setelah wabah pandemi COVID-19 berakhir, atau melalui upaya restrukturisasi kredit, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.